Saat ini, harga properti di kota besar melambung tinggi. Saham-saham teknologi mencetak rekor baru hampir setiap minggu, ada euforia di pasar. Tapi, pernahkah Anda bertanya, apakah semua ini masuk akal? Atau, mungkinkah kita sedang menyaksikan fase awal dari fenomena yang paling ditakuti oleh setiap investor dan ekonom di dunia? Sebuah gelembung ekonomi. Selamat datang kembali di channel Am Capital. Pertanyaan apakah ekonomi dunia sedang menuju ke arah gelembung adalah salah satu perhatian utama saat ini. Gelembung ekonomi, bukan hanya sekadar kenaikan harga biasa. Ini adalah situasi di mana kenaikan harga aset terjadi sangat cepat, didorong oleh spekulasi dan ekspektasi berlebihan, seringkali tanpa dukungan nilai fundamental yang kokoh. Dalam video ini, kita akan bedah tuntas. Kita akan bahas apa itu gelembung ekonomi, bagaimana tanda-tandanya terlihat di pasar saat ini, dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan sebagai investor dan konsumen untuk melindungi diri kita sendiri saat gelembung itu pecah. Jadi, siapkan catatan Anda, karena pembahasan ini sangat penting bagi keputusan finansial Anda di masa depan. Mari kita mulai dari dasarnya, definisi gelembung ekonomi. Setelah kita memahami definisinya, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita tahu kalau kita sedang berada di dalam gelembung itu sekarang? Gelembung ekonomi itu licik, seringkali ia tidak terlihat sampai akhirnya pecah. Tapi, kalau kita jeli, sebenarnya ada 4 sinyal merah atau indikator utama yang bisa kita baca dari kondisi pasar. Yang pertama, dan yang paling jelas terlihat, adalah kenaikan harga aset yang sangat cepat. Indikator ini terlihat jelas pada pasar saham, properti, dan beberapa mata uang kripto. Di sini, harga aset melonjak tajam tanpa korelasi kuat dengan pertumbuhan pendapatan real atau produktivitas ekonomi yang mendasarinya. Ketika nilai fundamentalnya stagnan, tapi harganya terus meroket, itu adalah tanda overvaluation. Ini kemudian menciptakan indikator kedua, yaitu spekulasi berlebihan. Ketika kenaikan harga aset terjadi tanpa alasan fundamental, orang-orang mulai membeli bukan karena mereka percaya pada nilai jangka panjang aset, tapi murni karena harapan menjualnya dengan harga lebih tinggi kepada orang lain minggu depan. Fenomena ini menciptakan FOMO, di mana logika investasi digantikan oleh emosi dan harapan mendapatkan keuntungan instan. Indikator ketiga yang sangat berbahaya adalah peningkatan utang secara signifikan. Gelembung membutuhkan bahan bakar, dan seringkali bahan bakarnya adalah utang. Baik itu utang rumah tangga, korporasi, atau bahkan pemerintah. Ketika tingkat utang tinggi, dan dana pinjaman tersebut diinvestasikan pada aset yang harganya sudah kemahalan, risikonya menjadi double. Jika harga aset anjlok, peminjam tidak hanya rugi aset, tapi juga terperangkap utang yang harus dibayar. Terakhir, puncaknya adalah euforia pasar. Ini adalah fase di mana keyakinan umum begitu kuat bahwa harga akan terus naik selamanya. Risiko diabaikan total, dan orang-orang yang mempertanyakan harga dianggap pesimis atau bodoh. Media dan sentimen publik memainkan peran besar di sini, meyakinkan semua orang bahwa kali ini berbeda. Padahal, dalam sejarah ekonomi, kalimat "ini berbeda" adalah kalimat yang paling berbahaya yang bisa kita dengar. Setelah mengidentifikasi indikatornya, mari kita lihat di mana gejala-gejala gelembung ini paling rentan muncul saat ini. Ada 3 sektor utama yang selalu menjadi pusat perhatian ketika membahas potensi gelembung: real estate, teknologi, dan pasar keuangan secara keseluruhan. Pertama, mari kita bahas sektor real estate. Di banyak kota besar di seluruh dunia, harga properti telah mencapai rekor tertinggi, jauh melampaui kemampuan daya beli rata-rata masyarakat. Ini adalah tanda bahaya klasik. Sektor ini sangat sensitif terhadap suku bunga dan spekulasi investor. Ketika suku bunga mulai naik, biaya KPR kredit pemilikan rumah meningkat drastis, sehingga permintaan dan harga properti bisa dengan cepat tertekan, memicu koreksi pasar. Kedua, sektor teknologi. Valuasi perusahaan teknologi, terutama yang belum menghasilkan keuntungan atau yang pendapatannya masih minim, seringkali didorong oleh ekspektasi pertumbuhan masa depan yang sangat optimistis. Para investor bersedia membayar mahal sekarang berdasarkan potensi nanti. Masalahnya, valuasi ini menjadi rapuh. Jika sentimen pasar tiba-tiba berubah, atau jika perusahaan gagal memenuhi ekspektasi pertumbuhan yang ambisius itu, koreksi harga yang besar bisa terjadi dalam sekejap. Terakhir, kita memiliki pasar keuangan secara umum. Likuiditas yang melimpah,
yang sebagian besar didorong oleh kebijakan bank sentral berupa suku bunga rendah selama bertahun-tahun, telah mendorong banyak investor untuk mengambil risiko yang lebih besar demi mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Namun, kondisi ini menciptakan potensi koreksi besar. Koreksi ini biasanya dipicu oleh dua hal. Pertama, hilangnya kepercayaan investor secara tiba-tiba, atau kedua, ketika bank sentral mulai mengerem dengan memperketat kebijakan moneter, misalnya dengan menaikkan suku bunga. Intinya, dalam kondisi pasar seperti ini, aset berisiko tinggi di ketiga sektor ini, yaitu properti yang mahal, saham teknologi yang overvalue, dan pasar yang dibanjiri likuiditas, berpotensi menjadi pemicu utama kerentanan ekonomi global. Sampai di sini, kita sudah mengidentifikasi gejalanya. Sekarang, mari kita bahas apa yang terjadi ketika gelembung itu pecah, dan apa peran pemerintah serta bank sentral dalam menghadapinya. Pertama, mengenai dampak global dari pecahnya gelembung. Dalam dunia yang sangat terhubung saat ini, gelembung ekonomi di satu wilayah, misalnya pasar properti di Amerika Serikat atau pasar saham di Tiongkok, dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Ini terjadi melalui keterkaitan pasar keuangan global dan juga rantai pasokan. Ingat krisis tahun 2008. Ia berawal dari pasar subprime mortgage di AS, tetapi dengan cepat memicu krisis finansial di Eropa dan Asia. Ini menunjukkan betapa krisis di satu tempat bisa merusak stabilitas ekonomi global secara keseluruhan. Lantas, bagaimana para pembuat kebijakan merespons ancaman ini? Ada dua alat utama. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yang dipegang oleh bank sentral. Untuk mendinginkan ekonomi yang terlalu panas dan mengekang spekulasi berlebihan, bank sentral dapat menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga membuat biaya pinjaman lebih mahal, mengurangi pengeluaran dan investasi berisiko. Selain itu, bank sentral juga dapat mengurangi pembelian aset, atau yang dikenal sebagai quantitative tightening, untuk menyedot likuiditas berlebihan dari pasar. Yang kedua adalah kebijakan fiskal, yang berada di tangan pemerintah. Pemerintah dapat menyesuaikan pajak dan pengeluaran publik untuk menstabilkan perekonomian. Contohnya, mereka bisa menaikkan pajak untuk aset tertentu atau mengurangi insentif pinjaman untuk properti guna mencegah akumulasi risiko yang tidak sehat. Kebijakan fiskal yang tepat dapat meredam guncangan krisis dan mendukung sektor-sektor yang paling terdampak. Intinya, respons yang tepat, terkoordinasi, dan berani dari para pembuat kebijakan, baik moneter maupun fiskal, sangat penting untuk memitigasi risiko dan meminimalkan dampak buruk dari potensi gelembung ekonomi. Karena jika responsnya salah atau terlambat, dampaknya bisa sangat menyakitkan bagi semua orang. Memprediksi secara pasti kapan dan bagaimana gelembung ekonomi akan meletus adalah hal yang mustahil. Namun, kita bisa mengambil kendali penuh atas persiapan dan strategi kita. Sebagai investor dan individu yang cerdas, ada 4 langkah kunci yang bisa kita lakukan untuk menavigasi ketidakpastian ini dengan lebih baik. Pertama, diversifikasi portofolio. Ini adalah aturan emas. Jangan pernah letakkan semua telur dalam satu keranjang. Sebarkan investasi Anda ke berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau emas, dan di berbagai pasar yang berbeda. Jika satu sektor anjlok, kerugian Anda bisa ditutup oleh kinerja sektor lain. Kedua, lakukan evaluasi fundamental. Hindari spekulasi buta. Fokus pada nilai intrinsik dan fundamental yang sesungguhnya dari perusahaan atau aset. Jangan pernah membeli hanya karena tren harga jangka pendek. Selalu pertimbangkan, apakah aset ini akan tetap bernilai, bahkan jika euforia pasar mereda. Ketiga, pantau indikator ekonomi. Jadilah investor yang terinformasi. Perhatikan terus data-data kunci seperti inflasi, pergerakan suku bunga bank sentral, pertumbuhan PDB, dan tingkat utang. Data-data ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan, bukan sekadar hype di media sosial. Dan yang terakhir, jaga likuiditas yang cukup. Pastikan Anda memiliki dana tunai yang cukup atau aset yang sangat mudah dicairkan. Likuiditas adalah pertahanan terbaik Anda saat pasar tidak terduga, dan juga menjadi peluang terbesar Anda. Ketika gelembung pecah, harga aset bagus bisa turun drastis, dan disitulah uang tunai Anda bisa berubah menjadi peluang investasi baru.
Meskipun gelembung ekonomi adalah bagian dari siklus pasar, persiapan yang matang dan strategi yang disiplin akan membantu Anda dan organisasi Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga mengambil keuntungan dari ketidakpastian. Itu dia pembahasan mendalam kita mengenai potensi gelembung ekonomi. Semoga video ini membuka mata Anda dan membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijak. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, klik tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan edukasi finansial. Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendapatkan analisis ekonomi dan investasi lainnya.